Ikhwan sekalian, sore hari ini Allah pertemukan kita, Allah takdirkan kita untuk bisa bertawajahu, bersilaturahmi dalam rangka ya kita sama-sama bersiap-siap menjadi tamu Allah di rumah Allah dimanapun itu. Di masjid sini juga rumah Allah, di masjid luar Jogja juga rumah Allah, di Madinah juga rumah Allah, Mekah juga rumah Allah. Semoga kita semua juga ditakdirkan untuk bisa mengunjungi Al-Haramain, dua tanah suci, Madinah dan Makkatul Mukarramah. Ibadah umroh, kalau kita fokus sore hari ini membahasnya adalah ibadah yang semua umat Islam merindukannya di bawah ibadah haji. Ya, ibadah umroh adalah ibadah di mana semua umat Islam menginginkan, merindukannya. Dan ibadah umroh ini tentunya tetap ya di bawahnya ibadah haji. Tetapi umroh bila kita bisa mengerjakannya, kita seperti sudah ibadah haji kecil. Ya, umroh itu ibadah haji kecil. Kenapa? Karena kita sudah sampai ke tempatnya, sudah sampai di lokasi yang biasa para jamaah haji tamu Allah beribadah di situ. Cuman perbedaannya kita hanya singgah sebentar, survei, oh ini Mekah, ini Madinah, ini Mina, Musdalifah, Arafah dan seterusnya. Tetapi kalau jamaah haji kan memang tinggal di situ berlama-lama 3-4 hari dan ada ibadah ritual khusus yang dikerjakan. Nah, besok ketika umrah itu hanya berkunjung saja. Oh ini Mina, ini Musdalifah, ini Arafah. Seperti kita halnya mereka haji, cuman ya sebentar-sebentar gitu. Maka umrah itu dikatakan haji kecil karena seperti itu. Kemudian ibadah umrah ini, Masya Allah ya, ketika seseorang itu beribadah umrah baru pertama kali, maka gugur kewajibannya sekali seumur hidup bagi yang Allah mampukan. Karena ibadah umrah ini bukan ibadahnya orang kaya. Nunggu kaya dulu baru umrah, bukan begitu. Tetapi ibadah umrah ini adalah ibadah di mana Allah memampukannya. Yang saya sebut banyak ya hamba Allah yang hanya sekedar karyawan saja di PT A, B, C, kadang sekali berangkat 15 karyawannya. Kalau dihitung-hitung ya mereka hanya mendapat gaji untuk hidup, anggaran untuk umroh itu belum ada. Seandainya ibadah umroh ini adalah ibadahnya orang kaya, maka otomatis kan mereka nggak bisa berangkat itu karena belum mampu. Tetapi dengan jalannya Allah mampukan. Berarti adalah ibadah umroh itu adalah ibadahnya orang yang Allah mampukan, bukan ibadahnya orang kaya. Ya. Kemudian ketika seseorang itu sudah beribadah umroh sekali, maka gugur kewajibannya. Kewajiban mengerjakan umroh itu sudah gugur karena hukumnya wajib bagi yang Allah mampukan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika si fulan, ini juga saya sampaikan, ketika panjenengan semua ini nanti bisa berangkat umroh, maka siap-siap umroh lagi. Karena biasanya begitu, kalau udah pernah umroh itu biasanya terus umroh lagi dengan jalan Allah, dengan kemampuannya Allah. Maka kalau sudah umroh pertama, kemudian mau umroh berikutnya, yang kedua, ketiga, Rasul beliau bersabda, al-umratu ilal umrati kafaroh. Umroh yang pertama ke umroh berikutnya menghapus dosa di antara keduanya. Kemudian hadis yang lain menyebutkan tabi'u bainal haji wal umroh. Ikutilah ibadah haji kalian itu dengan umroh. Berarti memang umroh lebih dari sekali itu tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan, justru malah dianjurkan. Saya share nanti bisa untuk perbandingan. Ada umroh itu yang VIP, ya harganya 38 juta. Semuanya sudah all in, tinggal ibadah. Gak mikir macam-macam kecuali hanya mikir buat paspor sama vaksin meningitis kalau saat ini. Semoga nanti pas panjenengan berangkat itu meningitis sudah nggak berlaku lagi, karena sudah diumumkan. Meningitis
vaksin 1, 2, 3 yang COVID itu nanti semua akan dibebaskan. Dengan modal badan sehat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Toh juga ketika dari hotel nanti menuju ke masjid kan ada kendaraan umum gratis. Ya. Maka dari brosur ini coba kita pelajari, dan sedikit ada perubahan di sini terkait yang paket termasuk itu. Paket termasuk tiket pesawat jelas, terus city tour itu jelas, visa jelas, asuransi ada, handling koper sampai dengan pintu kamar masing-masing ini ada koreksi, bahwa nanti ketika bis itu sampai hotel maka koper panjenengan yang mungkin hanya kecil dideret itu langsung dari bis langsung bawa ke kamar. Kalau biasanya kan udah ada yang ngurusi kok, nanti diantar ke kamar. Ya sebetulnya sih sedikit banget cuman geret kan, bangun ke lift atau langsung ke atas, itu sebetulnya nggak terlalu merepotkan. Ya nggak terlalu merepotkan. Kemudian di sini ada catatan tambahan yang saya bawa dari tour planner. Bahwa layanannya tidak ada long Jakarta, karena ini kan memang harganya PP Jakarta ya. Lon di Jakarta itu tidak ada. Lon di Jakarta seperti apa gambarannya? Lon Jakarta itu sekarang sudah berubah menjadi restoran, tidak seperti dulu lagi. Jadi hanya restoran-restoran yang ada di bandara, begitu bahasanya. Jenengan tidak makan di situ gitu maksudnya itu. Tidak makan di restoran, tetapi makannya nanti ya kotaan. Enggak bungkus tapi kotaan. Pok. Dan travel lain ternyata seperti itu. Ketika di Jakarta nanti ya jenengan makan di restoran dengan enggak di restoran itu aja bedanya. Kemudian tidak ada perkap kecuali edikat Sisko patuh. Yang VVIP atau VIP itu kan ada sal, ada seragam, ada koper, ada tas paspor, ada lagi buku manasik, ada doa gantungan. Kemudian ada lagi ibu-ibu itu mukena, jilbab. Nah itu kita semuanya los, nggak ada kecuali edikat. Edikat ada nama jenengan, foto jenengan, ada Sisko patuh di sini. Sistem tas juga nggak, koper itu nggak. Jadi koper-koper jenengan yang ada di rumah yang biasa dipakai itu bisa dipakai, tinggal ditambahi name tag saja dari kami nanti. Ya, jadi kalau udah biasa pelesiran saya kira tidak terlalu jomplang dan udah biasa seperti itu. Artinya tidak ada perkap-perkap. Ya. Kemudian tidak pakai porter bandara, tas diambil masing-masing jamaah ketika sampai hotel Madinah. Gini, gambarannya gini. Sampai bandara, ini turun mana nih berarti ini turunnya nih? Rutenya adalah Soekarno-Hatta, Jakarta, Madinah. Ya, ini rutenya enak, ini rutenya nyaman. Ketika dari Jakarta menuju ke Madinah, perjalanan 9,5 jam kurang lebih. Nanti pesawatnya menyesuaikan harga, bisa Etihad, Emirat, Oman, dan ketiganya masih tahap konfirmasi. Jadi nanti kalau tiket nanti sedang diupayakan tiketnya. Begitu sampai di Bandara Madinah kan langsung cek paspor, imigrasi itu dicek. Sekarang itu yang ngecek sudah berbeda ceritanya dibanding 2 tahun yang lalu sebelum pandemi. Sekarang ini Saudi sudah memberdayakan perempuan suruh kerja sekarang, berbeda dengan dulu. Yang ngecek paspor itu udah perempuan rata, urut panjang itu, perempuan semua. Oke, apa cadar itu. Cek paspor kurang lebih 3 menit, 2 menit. Sidik jari semuanya, scan, potret wajah itu kadang, klik. Habis itu stempel, cetok dah lolos.
Begitu lolos kan jenengan keluar ke bawah menuju ke X-ray yang bagasi muter itu. Nah, disitulah koperku mana ini, koperku ini dapat set bawah. Itu aja. Kalau yang lain nggak nyentuh koper, taunya udah sampai hotel. Itu kalau VIP. Kalau ini nyaris seperti jenengan terbang dari Jakarta ke Jogja itulah. Udah biasa kayak gitu lah. Nah, itu seperti itu aja. Terus dibawa ke bis, terus bawa ke hotel. Di hotel nanti diambil lagi ke kamar. Dari hotel ke menuju Masjidil Haram berapa kilo Pak? Setengah jam perjalanan. Setengah jam perjalanan. Atau jalan tuh? Bis. Dijemput bis. Jemput bis. Jadi servisnya itu di koper. Yang lepas itu ya? Itu aja. Yang kita sendiri ya? Iya. Kalau kopernya kecil ringan tinggal seperti bawa tas kabin itu. Di sini kan ada handling koper sampai pintu kamar masing-masing. Ya, itu yang dicoret. Itu dikoreksi menjadi handling koper sendiri-sendiri. Ya. Terus gini. Perjalanan misalnya 9 hari ya. 12 hari ini malah. 12 hari itu di sana nyun sewu, jangan bayangkan jenengan sehari ganti karena di sana keringetan. Sulit keringetan di sana itu. Karena lembabnya kurang. Panas tapi enggak? Iya, kering. Jadi kalau ini untuk dicoret gini tuh kelihatan putih nih. Ini. Nah, babur ini. Badus. Bulan Maret itu dingin atau angin? Maret dingin. Dingin banget. Iya, Angin misalnya. dingin. Dinginnya kadang campur angin. Maka masker itu sebetulnya bukan karena ada corona sebetulnya. Masker itu debu, padang pasir, terus kering. Ketika pakai masker kan jadi anget itu hidungnya. Jadi awet sehat begitu. Ya, bukan karena kondisi COVID. Ya, memang perlu memakai masker perlu memang. Kemudian tas diambil masing-masing jamaah ketika sampai hotel Madinah. Tas dikumpulkan sendiri oleh jamaah ketika akan berangkat ke Mekah, ke lobi terus ke atas. Tas dikumpulkan masing-masing jamaah saat akan ke Jeddah. Tidak ada porter Jeddah. Ziarah Madinah, ziarah Mekah juga tidak ada snack. Ketika di Madinah, Mekah dan Jeddah. Artinya jenengan naik bis plesir ziarah Madinah, ziarah Mekah itu pokoknya neng tas sangu dhewe gitu lah istilahnya. Sak ngombe-ngombe nih. Ya, sak ngombe-ngombe ini. Mandiri ya Pak? Mandiri. Nyamilan apa minuman apa yang biasa diunjuk jenengan itu dibawa ke tas itu udah. Gitu. Minuman putih ya kan, botol kosong dah. Ya. Ada yang nyiapkan bisnya, menunjukkan tempat-tempat, menjelaskan dan seterusnya, nanti pembimbing. Tapi terkait komunikasi dengan bis, ini biasanya kalau ada fasilitas city tour, itu berarti ada guide di situ. Ini sedang dijawab, ada, ada, guide-nya ada, sehingga betul-betul jenengan itu sudah fokusnya adalah ibadah. Kenapa? Pembimbing ini beliau langsung nih. Assalamualaikum. Ya, baru presentasi, ada guide ya. Oke, ya. Iya, ada guide-nya, sehingga kalau pembimbing Ustadz Abul Aswad, ini berarti beliau yang menjelaskan semuanya. Adapun komunikasi dengan bis, menyiapkan bisnya, jamaah turun nanti bis sebelah mana, itu semua guide. Nah, ini yang belum terbahas adalah hal yang lebih penting dari itu semuanya. Baik, karena di sini tidak ada dan tidak termasuk makan, harga tidak masuk makan 3 kali di sana belum termasuk. Nah, di sini ada misalnya ini ya. Misalnya
Kan kalau tidak pakai makan itu 22.700. Sebagai gambaran di Madinah hotelnya, alhamdulillah kalau di sekitar hotel itu ada restoran yang istilahnya kaki lima lah istilahnya, warung istilahnya, itu membuat panjenengan nanti mudah jadinya. Oh, makan di sana lagi aja. Begitu juga dengan Mekah. Mekah nanti cari restoran, makannya apa harus dekat hotel atau malah di pinggir Masjid Al-Haram gitu ya, kan banyak tuh di samping-samping tukang cukur itu loh. Itu kalau mau makannya memang pindah-pindah, pindah sana, menu sana, mau cari bakso pun sebenarnya ada di sana itu. Terus pokoknya nyoba-nyoba sekian macam tempat makan itu. Mau begitu atau mau pesen catering. Nah, kalau catering itu berarti dengan makan 3 kali ya di hotel disiapkan. Maka selisih dari 22.700 plus makan 3 kali selama di Madinah dan Mekah, ini tambahannya 1.964.000 per orang. Selama Madinah dan Mekah. Selama pulang pergi lah ya? Iya, artinya kalau paket ini mau dirubah plus makan, berarti tambahannya ya kurang lebih 2 juta. 2 juta lah. Iya. Kalau ini jajan. Kalau ini jajan dan jajannya bisa pindah-pindah. Jadi kan bayangkan kalau pindah-pindah, teguduk 30 orang pindah sana, ya toh? Sana pindah sana, ya toh? Kan ada Kentucky di bawah sana, di bawah Grand Jam-Jam itu Kentucky atau Albaik itu 17 real. Tapi gede loh itu, satu kotak bisa berdua itu. Ini saya kira sejarah buat jenengan semua kalau nanti memang terkumpul banyak, mungkin 35, 30. Ini sejarah yang mungkin bisa diulang nanti Ramadan nanti. Ternyata Mekah itu kayaknya jauh di hati, tapi begitu dilakoni itu ya ternyata ya kelakon gitu loh. Dan yang perlu dicamkan sama-sama ini bukan ibadahnya orang kaya. Ya terpanggil ya. Itu berarti kan Allah nggak main-main itu. Akan Allah mampukan di situ. Bersama dengan panggilan itu bersama dengan Allah memampukan. Dan tanda-tanda panjenengan akan dimampukan itu sore hari ini datang. Dan pahala atau ridha Allah itu akan didapatkan sesuai dengan jerih payah masing-masing. Kalau dengan backpacker ini jerih payah yang luar biasa yang jenengan cita-citakan dan di sana berdoa supaya nanti bisa menikmati umrah yang VIP misalnya. Maka proses ke VIP atas doa jenengan itu dan proses awal jenengan backpackeran ini akan dihitung sesuai dengan jerih payah masing-masing. Saat itu kita belum boleh membandingkan, enak ya yang VIP ya. Lelakonin jenengan gitu ya. Takdir jenengan memang karepnya ya seperti itu. Dilakoni sih ini takdirnya. Kalau memang seperti itu ya, ini takdirnya. Maka jerih payah yang jenengan dari hotel 3 kilo kurang lebih misalnya naik angkut, turun sana jalan kaki lagi, itu kan jerih payah itu. Maka akan seimbang dengan yang kita lakukan. Semua tidak akan kembali pada orang lain, tapi kembali pada diri kita sendiri. Sini Papua lagi itu. Jalan lagi. Papua enggak lah. Semangat lah. Kalau tahu bisa lah. Terjawab kira-kira? Nanti berlanjut lewat info-info lewat WA. Matur nuwun, kelola jangan pamit nyun sewu nika. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sami-sami kula lajengan. Nggih.